Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 10 Mei 2020. Ibadah kita dilayani oleh Pendeta Paulus Wiono. Ibadah ini diselenggarakan atas kerjasama Majelis Gereja Kristen Pasundan dengan Lifeline Ministry. Lifeline Ministry adalah paguyuban pemuda-pemudi Gereja Kristen Pasundan yang sedang bekerja dan mengikuti perkuliahan di Bandung. Persembahan kita yang akan kita berikan di ibadah minggu hari ini bisa diberikan melalui transfer atau langsung kepada majelis di gereja kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita mengambil saat teduh dan kita akan beribadah. Mari kita berdiri, kita angkat pujian, kita masuk ke rumahnya, berkumpul dan menyembah. Dari PKJ 13. Saudara-saudara, mari kita mulai kebaktian kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah nas pembimbing kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syukur. Untuk itu, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Bapa, kami datang kepadamu bersyukur untuk waktu, untuk hari-hari yang Engkau berikan bagi kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu itu hanya karena perkenanan, itu hanya anugerah. Kami mau bahwa apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, itu berkenan kepadamu. Tuntun kami dalam ibadah ini. Biarlah kami
pujian dari PKJ 138, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kita akan mengaku dosa kita secara pribadi. Kita mengaku dosa kita. Tuhan, kami datang kepadamu mengaku seluruh dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Bapa ketika kami tidak sengaja melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, baik secara pribadi maupun gereja. Tolong kami untuk keluar dari setiap pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah dalam masa-masa karantina, masa-masa kami di rumah, kami mau berrefleksi, mau mengintrospeksi diri kami untuk lebih lagi dekat dengan, untuk lebih lagi mendengar suara-Mu Tuhan, untuk lebih lagi mau melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, sucikan kami Bapa, layakan kami ya Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita angkat pujian di hatiku ya Yesus. Yesus,
Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita bersama-sama kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dalam jadwal kebersamaan di Gereja Kristen Pasundan. Diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-14. Sambil bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan itu, mari bersama-sama kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus, hari ini kami di rumah masing-masing, kami bersekutu bersama dengan keluarga kami, tapi juga dalam kebersamaan kami boleh bersama-sama menundukkan diri di bawah terang firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami bersekutu. Kami bersama saat ini hendak menundukkan diri di bawah terang firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan agar boleh memahami firman itu, dan kami bersama-sama boleh memuliakan Tuhan dengan tuntunan firman yang memberi kami pengharapan, yang memberi kami kekuatan, yang akan menolong kami menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan ini, sehingga kami tetap mampu menyikapinya seturut dengan kehendak Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu, menolong hamba-Mu memberitakan dan memampukan kami untuk memahaminya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, bersabdalah kepada kami. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-14. Saya akan bacakan bagian Alkitab itu. Perikop ini diberi judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Kita sering dengar ada orang mengatakan di dunia ini aja tersesat, apalagi jalan ke sorga. Jalan di dunia ini aja tidak mengerti, apalagi mau nunjukin jalan orang ke sorga. Ini guyonan. Kita sering meledek orang lain dengan kata-kata seperti itu. Kita sering dengar dari teman-teman. Nah, ini buat saya sesuatu yang agak sering terjadi karena saya memang agak sulit menghafal jalan. Kalau tidak berulang-ulang di jalan yang sama, pasti seringkali saya nyasar. Untungnya sekarang ada peta canggih di HP kita masing-masing. Kita punya itu, ada peta yang online maupun offline. Tapi lalu apakah masalahnya selesai dengan itu? Ternyata tidak. Bisa terjadi ketika kita hendak menuju satu tempat menggunakan map atau peta, itu tiba-tiba baterai handphone kita habis. Bisa juga ternyata sinyalnya hilang. Lalu ketika ada perintah belok, ternyata belokannya sudah kelewat di belakang, padahal itu jalan satu arah. Yang enak itu saudara-saudara, kalau di mobil kita ada orang yang hafal jalan, atau kita mengikuti forerunner, kita tinggal mengikuti saja kemana jalan itu harus ditempuh. Tidak perlu berpikir banyak, tidak perlu bingung. Jalannya sudah jelas, kita tinggal mengikuti. Nah saudara-saudara, soal jalan di tengah-tengah kehidupan ini, soal bagaimana kita menghadapi realitas kehidupan yang berubah-ubah di mana kita harus menjalaninya, seringkali membuat kita bingung. Nah, bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini adalah kesaksian Injil Yohanes yang menjadi bagian dari kronologi perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem, yaitu saat-saat puncak pelayanan Yesus sekaligus saat-saat akhir kehadiran Yesus bersama dengan para murid. Yesus sudah menyampaikan hal itu. Sebentar lagi dia akan pergi dan tidak lagi berada bersama-sama dengan para murid. Para murid mendengar itu, para murid yang sehari-hari menjalani hidup bersama-sama dengan Yesus, mengikuti dia, mendengar langsung pengajaran yang diberikannya, menyaksikan berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus, melihat banyak orang mengagumi mujizat-mujizat Yesus. Tapi orang-orang yang memang tidak selalu langsung menjadi percaya akan mujizat Yesus itu ada dalam situasi yang menjadi tidak jelas. Ketika Yesus mengatakan dia sebentar lagi tidak berada bersama-sama dengan mereka. Biasanya para murid selalu bersama-sama dengan Yesus. Kemana mereka akan pergi, apa yang harus diperbuat, mereka tinggal mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dalam kondisi itu, kegelisahan, kebingungan pasti terjadi. Terlebih lagi ketika Tuhan Yesus akan masuk dalam situasi yang tidak mudah. Yesus ditangkap, diadili, dihina, disalib, bahkan mati di kayu salib itu. Petrus yang menjadi pemimpin para murid saja akhirnya menyangkal Yesus.
menjadi tidak mudah, apalagi bagi murid-murid yang lain menghadapi situasi itu. Nah, dalam kondisi yang demikian ini, saudara-saudara, Yesus menegaskan apa yang dikatakan di dalam bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini. Dalam ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus ingin mengatakan mereka tidak perlu gelisah, karena ketidakhadiran Yesus di antara para murid itu sesungguhnya berkaitan dengan rencana Allah yang ditujukan bagi mereka, yaitu menyediakan tempat bagi para murid itu di rumah Bapa. Rencana Allah yang sejak semula dinyatakan dalam kehidupan dan karya Yesus. Para murid belajar dan menjadi percaya bagaimana karya Yesus adalah tindakan Allah. Setidaknya mereka melihat apa yang sudah Yesus kerjakan. Sekalipun mereka belum sampai pada kepercayaan yang utuh, setidaknya mereka sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Karena itu dalam ayat 11 dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jika mereka percaya bahwa apa yang dikerjakan Yesus itu adalah pekerjaan yang Allah kehendaki, rencana Allah bagi kehidupan ini, maka menjadi orang percaya itu adalah bagaimana kita meneladani apa yang Yesus kerjakan. Menjadi orang percaya bukan sekedar kata-kata yang lepas dari tindakan. Menjadi orang percaya adalah berjalan mengikuti Yesus. Jalan yang mengantar orang percaya sampai kepada Yesus dan Bapa. Jalan yang di dalamnya ada tindakan-tindakan, ada pekerjaan yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, di tengah berbagai kemungkinan dan perubahan yang terjadi yang harus dihadapi dalam hidup ini, sementara kita tidak bisa langsung melihat Yesus secara fisik, tidak mendengar langsung Tuhan Yesus menyapa kita, menegur kita, mengarahkan kita, bukan tidak mungkin terjadi kesenjangan antara kepercayaan dan apa yang dilakukan dalam kehidupan. Baterai kita bisa habis, sinyal kita bisa putus-putus, bahkan kita bisa kehilangan sinyal itu. Kita tidak bisa menangkap kehadiran Yesus itu. Kita perlu memperbaiki jaringan sinyal kita. Kita perlu merecharge baterai kita sehingga kita tetap berada di jalan yang seharusnya, sehingga kita tetap tahu apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan itu. Apa yang Yesus sudah ajarkan, apa yang sudah Yesus lakukan di tengah-tengah kehidupan ini, mengajak kita untuk selalu merenung berkaitan dengan kenyataan-kenyataan konkret yang kita hadapi. Mungkin kita harus berefleksi akan banyak hal. Jangan-jangan kita salah memahami mengikuti Yesus yang seperti apa. Kalau kita pikir bahwa kita sendirian menghadapi situasi yang sulit, yang berat dalam hidup ini, mungkin kita lupa bahwa Yesus pernah berkata, "Aku menyertai kamu." Kalau kita berpikir bahwa akhir kalimat doa kita dengan dalam nama Yesus, itu lalu kita anggap sebagai mantra simsalabim yang memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, mungkin kita salah memahami. Dan kita harus melihat kembali bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan kehendakku Bapa, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi." Ketika kita khawatir, ketika kita kehilangan kepercayaan, lalu menjadi egois dan serakah,
Mungkin kita lupa bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita meminta secukupnya kepada Bapa. Ketika kita memahami bahwa identitas itu identik dengan sorga dan neraka, mungkin kita lupa bahwa orang Samaria yang baik hati itu ternyata lebih berkenan di hadapan Tuhan ketimbang orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika kita merasa tenang-tenang saja melihat orang lapar, mungkin kita lupa bagaimana Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ketika kita merasa diri kita lebih benar, lebih suci, lebih baik dari orang lain, mungkin kita lupa ketika Tuhan Yesus memberi contoh, siapa yang tidak berdosa, baiklah ia melempar batu itu terlebih dahulu kepada seorang perempuan yang berdosa. Ada banyak contoh yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus, dan itu adalah jalan kehidupan orang percaya. Semoga saudara-saudara, baterai kita tetap kuat, sinyal kita tetap terpelihara untuk melihat pada tujuan, dan kita lakukan apa yang harus kita lakukan sebagai jalan bagi murid-murid Yesus. Tuhan mengasihi saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita dalam tahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengatur orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, percaya Kristus, persekutuan dalam Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami datang bersama-sama saat ini dari berbagai tempat di mana kami bersekutu, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati sebagai anak-anak-Mu datang menaikkan permohonan kami. Kami menyadari bahwa apapun situasi hidup kami, sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tahu apa yang kami gumuli, Tuhan tahu apa yang kami harapkan, bahkan Tuhan tahu apa yang ada di depan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu kami yakin bahwa berpegang kepada Tuhan, kami akan dapat menjalani dan menghadapi kehidupan ini. Kami datang ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, membawa hati kami yang diwarnai dengan berbagai harapan, keinginan yang mau kami bawa kepada Tuhan. Pertama-tama kami mau berdoa ya Tuhan, memohon kepadamu agar Engkau berkenan untuk menolong orang-orang, sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang berjuang untuk dapat melayani mereka yang saat ini menderita karena virus COVID-19. Saudara-saudara kami yang melaksanakan tugas di rumah sakit, di klinik-klinik, di puskesmas, saudara-saudara kami yang bergerak dalam melayani di dunia medis, Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Kami percaya di sana ada tangan Tuhan yang bekerja melalui diri mereka. Kiranya Tuhan saja yang akan selalu mengaruniakan mereka kekuatan, kesehatan, hati yang siap untuk melayani demi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang menderita sakit saat ini, di tengah ketidakjelasan, kebingungan yang mereka hadapi. Tuhan kuatkan dan hiburkanlah mereka. Dan biarlah apabila Tuhan berkenan, Tuhan boleh menyembuhkan dan memulihkan mereka. Ada banyak orang yang terdampak
baik karena penderitaan sakit yang harus dialami, tetapi juga berbagai dampak lain dari situasi pandemi Corona 19 ini. Kami mohon ya Tuhan, agar situasi yang seperti ini justru akan dapat membuat kami memandang kehidupan ini dengan iman kepada Tuhan, agar kami boleh menyikapinya dengan lebih baik di tengah-tengah kehidupan dengan saudara-saudara kami, di tengah masyarakat kami. Mampukan kami untuk saling mendukung, saling memperhatikan, saling menolong, karena sesungguhnya itulah yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami juga menyikapi alam yang ada di sekitar kami, agar kami boleh menjadi tangan Tuhan untuk menjaga, melindungi, merawat keseimbangan alam ini, sehingga kehidupan menjadi lebih baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang tentu mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak ringan ketika harus diam di rumah. Kami mohon ya Tuhan, agar anak-anak kami boleh tetap terus belajar di rumah dengan baik. Berikan kemampuan, kesabaran pada orang tua untuk dapat mendidik anak-anaknya dengan baik. Dan biar anak-anak kami juga boleh tetap tekun belajar di tengah situasi ini. Tuhan mampukan tiap keluarga tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk banyak orang yang menderita bukan hanya karena COVID-19 ini, tapi juga karena bencana alam, karena banjir, karena longsor, dan karena berbagai bentuk bencana alam yang terjadi. Mereka yang ada dalam pengungsian, dalam isolasi, Tuhan tolong mereka, berikan kesabaran. Dan biarlah Tuhan pakai anak-anak Tuhan untuk menyatakan kasih, dukungan, dan perhatian, sehingga tangan Tuhan tetap bekerja di tengah situasi itu. Kami berdoa untuk pelayanan gerejamu di berbagai tempat, biarlah di tengah situasi ini gerejamu dapat terus mengembangkan kreativitas pelayanan yang baik, sehingga tetap dalam situasi yang tidak mudah ini kami boleh tetap bersama-sama saling membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Berkati gerejamu di berbagai tempat, berkati masyarakat kami. Kami mohon semua dapat berjalan karena kasih dan anugerah Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dalam ketidaksempurnaannya, biarlah Tuhan mengabulkan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan berikanlah apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan NKB 207, Tak Setia Bertekad yang Bulat. Itulah
dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara saat ini dan selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.